Guys, bang cerita, menau cerita, beginilah cerita. Kenapa? Ini karena ini teman-teman yang DM banyak entah di mana di Aceh, luar Aceh, banyak menanyakan tentang masalah Vespa GL 194 yang kemarin viral. Waktu itu kenapa bermasalah? Kenapa bermasalah? Ya karena dia mengkhianati keluarga kami. Dan banyak orang yang lain meminta ke keluarga, kenapa sampai ke dia terjualnya kan? Ya kan? Oke guys, ini hanya sebuah konten untuk menjadi pengalaman buat teman-teman semua agar tidak terjadi pengkhianatan lagi, tidak terjadi lagi penipuan oleh teman sendiri. Banyak cerita, jadi menau cerita tentang masalah Vespa GL 194 yang membublok kepada manusia-manusia yang hana bertanggung jawab. Manusia-manusia yang dah fikir jih ngon akan berkhianat, tapi kejih ngon tu yang faham ilmu agama. Mungkin lakukan lagian, harus Malaysia nak kerja dah, dengan masalah. Jadi yang kita tahu yang bahawa ya orang yang dekat dengan kita nggak mungkin mengkhianati keluarga kita. Tapi enggak, ini malah menjual harga dirinya demi uang, malah mengabaikan ilmu agama yang dia punya demi mengkhianati keluarga kami. Menipu kami, mungkin menjual harga dirinya untuk mendapatkan agar menghasilkan uang. Jadi bagaimana ceritanya? Mari kita bercerita untuk sebuah konten cerita. Jadi awal ceritanya ke masalah Vespa 194 kemarin yang terjual. Sebenarnya Vespa itu emang Vespa dan dijual. Cuman karena pikir dia adalah teman Albi, nggak mungkin mengkhianati. Cuman ternyata dia mengkhianati kami dan menipu keluarga kami. Jadi Vespa tersebut emang banyak yang datang ke rumah untuk meminta beli. Cuman keluarga tidak menjualnya. Ya karena itu adalah harta warisan yang nggak mungkin dijual. Banyak orang datang, ada yang menawarkan dengan harga NMAX, ya kan? Ada juga yang menawarkan Scoopy, ada juga yang menawarkan yang KB, ya kan? Cuman keluarga nggak menjual karena itu Vespa warisan, jadi nggak menjual. Cuman datanglah si kawan ini yang sepengkhianat ini, ya kan? Yang kita tahu dia nggak mungkin mengkhianati keluarga kami, tapi dengan beralasan dia ingin memperbaiki untuk dipakai di sebuah tempat pendidikan yang sangat mulia lah. Jadi keluarga kena berpikir, oh ini anak yang berpendidikan ilmu agama, yang ada ilmu agama, jadi nggak mungkin mengkhianati. Makanya dijual lah ke dia. Jadi cerita kejualnya gimana? Ini cerita kejualnya itu karena pertama kan dia datang ke rumah, padahal udah dibilang Vespa nggak dijual. Tapi dia ngotot paksa ingin ke rumah karena kan pas waktu itu datang ke rumah ada juga kawan-kawan dia yang sekampung sama Albi kan, sekamar lagi pas di pendidikan ilmu agama itu. Ada juga dia saksi ya, yang waktu itu emang nggak dijual, cuman dia datang ke rumah meminta beli dengan alasan untuk diperbaiki, dipakai daya dan tidak akan menjual lagi dengan berjanji pada keluarga kami kan. Cuman karena keluarga mikir, oh ini anak mau pakai daya di tempat ilmu agama kan, nanti bermanfaat juga. Karena kan dia berjanji juga kalau emang mau dijual lagi akan dijual kami, akan dijual lagi. Cuman pas saja itu emang gak dijual, langsung dia balik ke, nggak balik, dia nginap di rumah Albi semalam, istirahat, besoknya berbalik dia ke tempat pendidikan lagi. Karena waktu itu nggak dijual karena keluarga pikir nggak dijual, karena kan keluarga ini mau baiki sendiri kan, mau dipakai sendiri. Cuman nggak, dia ngotot biar dia aja yang benerin, nanti kalau emang mau beli lagi beli ya. Ya udah, karena pikir keluarga seperti itu. Cuman waktu itu nggak dijual juga, dia balik ke pendidikan lagi. Habis itu keluarga mikir nih dia adalah kelemahan Albi, makanya kan keluarga agak, karena ini anak berpendidikan ilmu agama, makanya lah dijual ke dia, ya kan. Jadi padahal keluarga Spati mau dikasih ke anak semua, cuman karena dia membuat sebuah narasi dengan skenario bahwa supaya Vespa terjual ke dia, sehingga Vespa tersebut nggak bisa dimiliki oleh anak semua ini. Padahal kejual Albi itu Vespa mau dikasihkan oleh semua, cuman datanglah dia, ya sedikit-sedikit lah bahasa-bahasa nggak enak dikeluarkan, sehingga pecut kasih lagi ke anak semua ini, kira ke dia ada ya anak pendidikan, makanya dikasih ke dia, sehingga buatlah perjanjian begini dengan jual lagi. Dia juga mau pakai hidayah ternyata kan, nanti telepon keluarga, karena keluarga telepon Albi, ya udah adik, kalau emang mau pakai hidayah dijual ke dia, cuma syarat, tapi jangan dia jual lagi nanti. Kalau dijual nanti nggak kasih kan dia, pecut dia udah berjanji emang nggak dijual katanya, mau dipakai, dia mau pakai dia kan. Nanti dia bilang kalau emang mau dijual lagi dia akan jual kita lagi, makanya keluarga kasih. Ya udah, Bisu datang dia ke sini, ambil motor, sepakat dengan sekeluarga, dibawalah motor ke sana. Nggak buat kwitansinya. Jadi yaudah, kami kasih PKB sama SNK, yaudah terjual lah ke dia, ya kan. Jadi waktu itu kan karena dia diambil ke dia Seninnya, Selasa udah dijual ternyata. Tahu Albi kan sama kawan Albi yang dihubungi, Albi kok kenapa Vespa dijual lagi? Katanya Vespa nggak dijual kan? Katanya mau dipakai di Dayah, mau dipakai yang berbalik oleh kawanmu, kok dijual ke Medan nih ya? Oh nggak tahu Albi, tapi katanya udah dibawa ke bandar kan, dipakai oleh dia. Oh nggak dipakai dia.
Nggak tahu Albi, coba Albi telepon lah dia. Gimana, Vespa udah jual lah? Nggak dijual. Vespa masih di gudang di rumahnya. Ternyata dia yang bohongi Albi. Padahal Albi kan mau nanya juga. Habis itu keluarga nelpon, Dek, Vespa udah dijual lah? Nggak dijual. Enggak, kata kawan ini Vespa udah dijual ke Medan. Nggak ada, coba tanya sama dia. Sudah, habis cari info sama kawan-kawan. Ternyata Vespa udah dijual. Dikirimlah bukti-bukti orang tuh yang Vespa udah di Medan kan. Saya tanya sama dia, Vespa udah dijual yang ini ya? Enggak dijual. Ini ada bukti. Bisa dia ngomong, ini yang bikin kami geram kan. Dia ngomong, ya, oh itu nggak ada hak lagi saya. Itu urusan saya mau jual atau enggak, itu urusan saya. Iya, benar urusanmu, itu hak milikmu. Tapi gimana perjanjian sama keluarga? Emang jual lagi kan? Itu hak saya, karena itu nggak perjanjian nggak tertulis. Itu hak saya, kalau mau jual hak saya kan. Ya benar, tapi kan kamu kepaham ilmu agama, nggak mungkin lah mengkhianati keluarga kami kan. Paham ilmu agama ini itu kan, janganlah menjual harga diri demi uang ya kan. Sudah terjadilah keributan di sana sampai dia nggak mau mengasihi lagi, sampai keluarga mau telepon ini kan kamu kasih. Sudah dia ini, karena kami kan bilang ini kami udah ribut sama keluarga nih gara-gara kamu kan. Sudah, oh dengar masalah saya. Dia ini coba telepon salah satu keluarga kami, yang mana keluarga kami ini nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Mana udah sibuk keributan. Oh enggak ini, padahal dia nggak tahu tentang masalah keluarga kan, karena kan kami ini yang bahas masalah ini, dia kan masih kecil jadi nggak tahu masalah ini. Makanya dia seolah-olah dibilang saya yang menjelekkan keluarga, saya yang fitnah keluarga, saya ini yang bilang keluarga ini yang jelekkan, perusak keluarga gini, padahal demi uang. Terjadi masalah yang dipikir keluarga adalah Albi yang menjual Vespa tersebut, padahal enggak ya kan. Cuman ya udah, karena sekarang udah kayak gini, sedangkan lagi ini masalah ada uang yang belum dilunaskan oleh dia, hingga mempertanyakan uang tersebut sampai sekarang belumlah dikasih uang tersebut ya kan. Dan seharusnya ini kalau emang itu mau dijual, karena kan dia nggak punya uang, oke lah keluarga langsung, karena kan keluarga juga menelpon minta beli lagi kan. Cuma dia nggak mau kasih, katanya mau dijual nggak dijual, padahal Vespa udah dijual dengan nggak tahu lah harga berapa kan. Vespa dijual, padahal keluarga udah mau beli ini Vespa lagi sama dia kan, karena dia mungkin dia nggak punya uang, miskin kadang kan. Dia terpaksa menjual Vespa tersebut. Oke lah, kita bilang gitu. Kalau dijualnya seminggu ke depan atau sebulan ke depan, oke lah. Ini enggak, Senin diambil, Selasa dijual. Kan nggak mungkin, mustahil gitu kan. Kalau emang mau dijual, kenapa nggak jual kami lagi? Padahal ada buat perjanjian. Kenapa nggak menjual kami lagi? Kenapa harus seperti itu ya kan? Bolehlah mencari uang, bolehlah dengan seperti itu. Karena kan kita paham ilmu agama ya kan. Janganlah mencari uang dengan menipu orang, dengan mengkhianati orang agar mendapatkan uang banyak. Janganlah seperti itu. Boleh miskin, tapi jangan seperti itu. Boleh ingin punya uang, tapi jangan mengkhianati orang lain, menipu orang lain ya kan. Jadi buat teman-teman ya, itulah cerita singkat untuk sebuah konten di Gunung Sibaya ya kan, sambil main-main serah-serah, healing ya kan, daripada menipu orang, mengkhianati orang kan. Jika kita dikira ini jadi pengkhianat ya kan, penipu orang ya kan, makanya menikmatilah suasana alam di Gunung Sibaya. Oke guys, seperti dalam perkataan film 13 Bom Jakarta, apa yang dikatakan? Jangan mempercayai teman, tapi manfaatkan musuh sebelum musuh memanfaatkan temanmu untuk menjadi musuh. Dengan teman-teman menilai sendiri kan bagaimana orangnya kan. Mungkin teman-teman lah sendiri yang menilai bagaimana. Gini Mas Aceh, namanya anak untung, namanya anak untung, dia udah bantu lagu, begitulah orangnya. Ada pula sana Jawa, namanya anak untung, itu menalah namanya untung. Kita bantu aku, dumna palih namanya lagi ya. Menalah bahasa kata. Kanyo karu orang keluarga, gara-gara sigamnya, bantu sigamnya. Dumna pati lagi ya. Mungkin tak untuk keluarga ada sedikit uang yang kita hasilkan daripada dia, karena bantu dia mengasih uang kepada kita. So, kita tahu emang dia memang mengkhianati keluarga kita, mana mungkin kita bantu kan? Kita bantu Ji, itu dapatkan Vespanya. Tak betul. Ji, itu belum Ji kan itu belum. Nalah 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, oke lah kita bilang 3 minggu ke depan. Mungkin dia nggak punya uang lagi, udah miskin ya kan, uang. Oke, tidak apa, kita maklum. Ini enggak, diambil Senin, Selasa dijual. Jika besoknya miskin keluarga marah, kenapa marah? Marahnya sama Albi. Sekarang gini. Oh, berarti dia yang salah. Kita akan senang hidup kita dengan harta uang yang dihasilkannya itu uang yang nggak baik. Ya, maka menikmatilah selagi kita ada uang ya kan. Tapi jangan dengan uang